إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dari atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya dan mengajak pada hadirin sekalian dengan sebuah pesan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin kepada seluruh hambanya, kepada seluruh makhluknya, baik orang-orang yang sebelum kita dan kepada kita semuanya. Anittaqullah, yaitu pesan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami, kata Allah taala, telah pesankan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan kepada kalian semuanya agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa Allah, insyaallah kita akan bisa mengemban semua tugas-tugas kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai khalifah di atas bumi ini, sehingga nantinya kita layak untuk mendapatkan kenikmatan yang terbesar di dunia, yaitu kematian di dalam Islam, dan kenikmatan yang tertinggi di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya min ibadihil muttaqin, dari hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mengingat dan melihat keadaan kita yang carut marut yang tidak menentu ini, dan kita juga melihat betapa tantangan-tantangan kehidupan ini semakin hari semakin banyak dan semakin besar, maka tentunya hal ini mengajak kita dan mendorong kita, menuntut kita untuk berfikir lebih dalam, untuk bekerja lebih keras, untuk berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, pekerjaan-pekerjaan besar dalam sejarah tidaklah bisa diselesaikan kecuali oleh mereka-mereka yang mempunyai naluri kepahlawanan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh barakah ini, saya ingin menyampaikan tentang naluri kepahlawanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak orang yang mengaku dirinya sebagai pahlawan, betapa banyak orang yang ingin jadi pahlawan tapi mereka tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mereka tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan para pahlawan tersebut. Para pahlawan mereka adalah orang-orang yang timbangan kebaikannya mengalahkan terhadap timbangan kejelekannya,
karena sisi kekuatan mereka mengalahkan terhadap sisi kelemahannya. Maka layaklah mereka untuk kemudian disebut-sebut kebaikannya, karena sekali lagi kebaikan-kebaikan mereka di dalam kehidupan di dunianya itu mengalahkan terhadap kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa orang yang timbangan kebaikannya, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiyah, itulah para pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa terus bekerja untuk terus memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka adalah sebaik-baik manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallam, adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi para pahlawan itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah khairun nas, karena mereka memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada sesama mereka, kepada orang lain. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri, melainkan mereka terus bekerja untuk kebaikan, baik untuk dirinya dan untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pahlawan mereka itu adalah orang-orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada para rijal. Kita maknai para rijal ini, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang mukmin ini ada para pahlawan yang mereka itu adalah shadaqu ma ahadullaha alaih. Mereka jujur, mereka senantiasa menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah, tanpa pantang, dengan tanpa mau menyerah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus bekerja. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir. Di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang kemudian menemui ajalnya, mereka tewas, mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa taala mendahului kita, dan di antara mereka ada orang yang sedang menunggu giliran. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah dari generasi mereka yang senantiasa mengikuti jejak dan jalan mereka. Kita termasuk yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada orang yang sedang menunggu untuk kemudian gilirannya kita juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka para pahlawan itu adalah orang yang senantiasa berselempang semangat, yang tak pernah mati. Mereka terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun naluri-naluri perjuangan, naluri kepahlawanan yang sangat menonjol pada diri para pahlawan itu, di antaranya yang paling menonjol adalah keberanian. Jadi naluri yang paling menonjol pada mereka adalah keberanian. Tidak ada seorang pahlawan sejati, pahlawan mukmin sejati, melainkan mereka adalah para pemberani. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Khalid bin Walid, dan seakan-akan perkataan itu tidak bisa diulangi tidak pernah kita dengar lagi perkataan yang sama. Khalid bin Walid mengatakan kepada orang-orang di Kisrina, apabila seandainya, kata Khalid bin Walid, andai kata pasukan kalian ada di atas langit, maka kami akan memanjat dengan kuda-kuda kami ke langit untuk membunuh kalian. Dan andai kata kalian ada di dalam bumi, maka kami akan menyelami bumi ini untuk membunuh kalian. Ini adalah keberanian yang benar-benar tampak pada diri Khalid bin Walid. Sehingga wajarlah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatinya sebagai singa Allah, sebagai saifullah, sebagai pedang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jamaah sekalian rahimakumullah dari naluri perjuangan itu. Orang-orang yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam salah satu ayatnya, bahwa para pemberani itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat orang-orang yang diam, orang-orang yang duduk-duduk, mereka tidak senang. Wa qala rajulani minal ladzina an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan pasukannya, memerintahkan kaumnya untuk masuk ke negeri Palestina,
maka orang-orang yang banyak jumlahnya itu mengatakan kami tidak akan masuk. Qalu inna lan nadkhulaha. Jadi orang yang banyak itu diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata qalu. Mereka itu berkata, inna lan nadkhulaha, kami tidak akan memasukinya hatta yakhruju minha, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya itu mau keluar darinya. Jadi mereka mau berjuang, mereka mau masuk itu ketika sudah di sana sudah tidak ada orang. Mereka akan masuk dengan senjatanya ketika mereka orang-orang yang ada di dalamnya sudah pada keluar. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rajulan, berkata kata Allah dua orang laki-laki. Rajulan di sini bermakna ar-rujula, orang yang mempunyai keberanian. Dzu syahamah adalah seorang yang kesatria, seorang yang mempunyai keberanian. Walaupun jumlahnya hanya dua orang, dia kemudian memprovokasi orang yang banyak itu dengan mengatakan, udkhulu alaihimul bab fa in dakhaltumuhu, kalau kalian masuk fa innakum ghalibun, maka kalian pasti menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakallah kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini naluri kepahlawanan yang pertama adalah keberanian. Yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah adalah vitalitas, kekuatan. Dan vitalitas yang pertama, kekuatan yang pertama adalah kuwah ruhiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya oleh teman-temannya melihat begitu kekuatan dan kegigihan yang dimiliki oleh beliau, mereka bertanya, apa rahasia Anda memiliki kekuatan yang sangat luar biasa? Kata beliau, kekuatan ini saya peroleh dengan apa yang saya rutinkan setiap hari. Saya membaca maksurat setiap hari, kata beliau, dari habis subuh sampai terbitnya matahari. Ketika aku membaca pada setiap pagi bacaan-bacaan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dari habis subuh sampai terbitnya matahari, maka aku memiliki perasaan berdaya, kata beliau. Aku memiliki kekuatan yang sangat prima. Tapi manakala aku tinggalkan sehari saja, aku benar-benar merasa lemah. Tentu keberanian itu apabila ada pada orang-orang yang mempunyai kekuatan, baik kekuatan ruhiyahnya, kekuatan jasmaniyahnya, kekuatan fisiknya, maka keberanian itu akan benar-benar memberikan hasil yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada setiap pagi itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung denganmu minal hammi wal hazan, dari kesumpekan dan kesedihan, minal ajzi wal kasal, dari perasaan tidak berdaya, tidak punya kekuatan, al-ajz wal kasal, dan rasa malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, aku berlindung denganmu ya Allah dari rasa takut dan kebakhilan. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal, dan aku berlindung pula denganmu ya Allah dari banyak hutang dan digencet oleh orang-orang yang kuat. Dari doa ini Rasulullah SAW menginginkan seorang muslim adalah seorang yang mempunyai perasaan berdaya di dalam hidupnya, seorang yang kuat, bukanlah seorang yang lemah. Biarkan orang-orang yang lemah itu, biarkan kelemahan itu menimpa kepada orang-orang yang selalu berbuat kejahatan, kepada orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kelemahan, kemalasan, dan perasaan tidak berdaya itu ada pada orang-orang yang berbuat kejahatan di dalam kehidupan ini, maka mereka tidak akan menyebarluaskan kejahatannya. Kejahatan mereka tidak akan semakin luas. Akan tetapi realitasnya terkadang orang yang jahat itu kuat dan orang yang soleh itu lemah. Padahal Rasulullah SAW menginginkan agar seorang mukmin itu menjadi seorang yang kuat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidh dha'if. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya kata Rasulullah ada kebaikan. Lalu Rasulullah SAW memberikan kiat-kiat bagaimana kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk,
Yang pertama kata Nabi, kita harus selalu antusias untuk mengerjakan hal-hal yang berguna di dalam kehidupan ini. Yang kedua kata Nabi, wala ta'jiz, jangan merasa tidak berdaya. Kita harus selalu mempunyai perasaan berdaya, jamaah sekalian rahimakumullah. Wala ta'jiz, jangan merasa tidak berdaya, tidak mampu. Wasta'in billah, dan berdoalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pahlawan itu bukanlah seorang yang bermimpi di siang bolong, bukanlah orang yang berdoa kepada Allah di tengah ketidakberdayaannya, tidak. Tapi mereka adalah orang yang berdoa kepada Allah dengan memiliki perasaan berdaya, dengan kekuatan yang mereka miliki dalam kehidupan ini. Wala taqul law, dan jangan sekali-kali kata Rasulullah SAW, Anda mengatakan seandainya, fa inna law taftahu amal syaitan, karena law itu semakin menjadikan kita tidak berdaya. Karena kata-kata seandainya itu menjadikan semakin kita tidak berdaya, karena setan akan merasuki kita dan akan menakut-nakuti kita dalam kehidupan ini. Qul qadarallah wa ma syaa fa'al, katakan apa yang sudah terjadi itu adalah takdir dari Allah, apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Ini yang kedua jamaah sekalian dari naluri kepahlawanan adalah keberanian, ya, kekuatan, vitalitas. Yang ketiga adalah pantang menyerah. Naluri kepahlawanan yang ketiga yang sangat menonjol dari diri para pahlawan itu, mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah. Tantangan-tantangan itu dianggapnya sebagai sebuah stimulan kehidupan yang Allah berikan kepada mereka untuk merangsang naluri kepahlawanan tersebut. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki naluri kepahlawanan akan menganggap sebuah tantangan itu sebagai beban yang berat, sehingga akan terus melemahkan mereka. Lihatlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika orang-orang mukmin, para pahlawan mukmin sejati itu melihat kelompok-kelompok besar, pasukan-pasukan kafir yang bersekutu untuk membunuh orang-orang mukmin. Qalu, maka orang-orang mukmin itu berkata, hadza ma wa'adana Allah, ini benar-benar apa yang telah dijanjikan oleh Allah bagi kita, wa rasuluhu, dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan maha benar Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tantangan yang dihadapkan kepada mereka tidaklah menambah kepada mereka, melainkan menambah keyakinannya dan keimanannya serta perasaan untuk berserah diri yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini yang ketiga jamaah sekalian rahimakumullah. Mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah. Kemudian yang keempat adalah naluri yang sangat menonjol dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengancam, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang tidak peduli terhadap perkara kaum muslimin, maka mereka bukanlah dari golongan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mementingkan dirinya sendiri. Sayyid Qutb rahimahullah mengatakan, orang yang hidupnya bagi orang lain, maka dia akan hidup besar, menjadi orang yang besar, dan akan mati sebagai orang yang besar. Tapi sebaliknya kata beliau, orang yang hidupnya hanya bagi dirinya sendiri, maka dia akan hidup menjadi kerdil dan akan mati menjadi sebagai seorang yang kerdil. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita dengarkan sebagian kesan dari keluarga para pahlawan itu, keluarga mereka seringkali merasa kasihan ketika melihat para pahlawan itu, karena terkadang kehidupan mereka tidak wajar seperti kebanyakan orang-orang di sekitar mereka atau seperti kebanyakan orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin mengingatkan kepada para pahlawan mukmin sejati itu agar ucapan-ucapan orang yang merasa kasihan terhadap mereka itu tidaklah menjebak mereka untuk kemudian menjadikan mereka menyerah dan melemah serta menghentikan kegiatan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka di dalam surat At-Taubah ayat 24, "Qul
in kana abaukum, katakan kata Allah Subhanahu wa taala, apabila ayah-ayah kalian, orang-orang tua kalian, au abnaukum atau anak-anak kalian. Begitu terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan keluarga kalian, istri kalian, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan, perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, wa masakina tardawnaha, serta tempat-tempat tinggal yang kalian senangi, ahabba ilaikum, kalau itu semuanya kata Allah Subhanahu wa taala lebih kalian cintai, minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah kata Allah, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mendatangkan keputusan yang lain bagi mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah mengecap mereka sebagai orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita harus terus berusaha bagaimana naluri kepahlawanan itu benar-benar ada pada diri kita. Maka yang pertama jamaah sekalian rahimakumullah, kita perlu mengenang mereka, mengingat-ingat mereka. Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali beliau mengingatkan bagaimana kepada kaum Bani Israel. Nabi Musa mengingatkan bagaimana orang-orang tua mereka dahulunya menjadi raja, menjadi nabi-nabi. Itu dalam rangka untuk melahirkan naluri kepahlawanan pada orang-orang yang hidup pada saat itu. Kita harus mengingat mereka, mengenang mereka. Kita perlu kagum terhadap mereka. Akan tetapi dalam kekaguman kita terhadap mereka, jangan sampai kemudian kita melupakan berapa sebenarnya pajak yang telah mereka bayar untuk kemudian meraih prestasi-prestasi besar dalam kehidupan mereka. Kata seorang penyair besar, Al-Mutanabbi, mengatakan betapa banyak orang yang kagum akan kedermawanan mereka, tapi mereka lupa yang terkadang kedermawanan itu menjadikan mereka sengsara. Berapa banyak yang kagum terhadap keberanian para pahlawan sejati itu, tapi mereka lupa bahwa luka itu telah menjadikan mereka mati, telah menjadikan mereka tewas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain kita mengagumi mereka, mengenang dan mengagumi mereka, serta merindukan kehadiran mereka, orang-orang yang seperti mereka, kata seorang penyair, tashabbahu birrijal fa illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bihim falah. Maka hendaknya kalian berusaha menyerupai seperti mereka, walaupun tidak sama 100% seperti mereka, karena usaha untuk menyerupai mereka itu adalah sebuah keberuntungan dan kesuksesan. Walaupun kita hidup di zaman sekarang, walaupun kita berada mungkin di rombongan yang terakhir dari mereka itu, kata seorang penyair yang lain mengatakan, wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam ya'tihil awailu, sekalipun aku adalah orang yang terakhir kali datangnya di dalam rombongan ini, aku harus bisa mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh para pendahulu saya, oleh orang-orang yang sebelum saya. Inilah semangat yang harus ada pada diri kita jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala layak untuk kemudian kita semuanya layak untuk kemudian dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan jiwa kita dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dengan surganya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mau membeli kita, harta kita dan jiwa kita dengan ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliyyul 'azim. Hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghama liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah
اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والأولاد والمعافاة كبت عدونا وجمعت فرقتنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء سألناك أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا ولك الشكر على ذلك كثيرا كما أنعمتنا وعافيتنا كثيرا اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد للكفار ملحق اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نكمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم عليك باليهود وأعوانهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان واجعلنا معهم ومنهم يا رب العالمين اللهم ارحم الفقراء والمساكين والمسجونين والمطرودين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة